Beyond Time, bab 458-459. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tangan seputih salju milik Dao Surgawi itu memancarkan aroma aneh dan harum yang agak mirip dengan potongan daging premium berkualitas tinggi. Saat Su Qing menatap tangan raksasa itu, dia menjilat bibirnya, lalu memfokuskan pandangannya pada kapten. Kegilaan di mata kapten sangat intens, dan pada saat yang sama, ia bergerak dengan kelincahan yang terlatih. Saat ia melingkarkan keempat anggota tubuhnya di sekitar jari itu, ia menancapkan giginya dan menggigit dengan ganas. Mungkin karena ia adalah ayah dari Dao Surgawi ini, dan juga karena berkah dari beberapa saat sebelumnya, ia berhasil menggigit dan menelannya. Kemudian ia mulai tertawa terbahak-bahak. Itu layak. Sebelum dia selesai berbicara, Qing Qiu dan Ning Yan terkejut ketika suara kapten tiba-tiba berubah menjadi ratapan kestongku. Seolah-olah dia telah memakan semacam makanan yang tidak bisa dicernanya, karena perutnya mulai membengkak. Kemudian, sesaat kemudian perutnya meledak, darah dan daging berhamburan kemana-mana, sementara aura Dao Surgawi meletus bersamaan dengan perutnya. Dan di antara semua daging itu, ada sedikit kulit keemasan. Mata sang kapten membelalak saat ia mengulurkan tangan untuk mencoba meraihnya. Ia tidak cukup cepat, kekuatan penghancur itu belum mereda, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, tangannya hancur berkeping-keping. Bagian bawah tubuhnya hancur, termasuk isi perutnya. Kakinya remuk menjadi beberapa bagian. Darah menyembur kemana-mana saat bagian atas tubuhnya juga menderita. Bagian itu meledak, tubuh bagian atasnya ambruk, dadanya terkoyak-koyak, semua organ dalamnya hancur berantakan. Akhirnya, hanya kepalanya yang tersisa utuh. Entah mengapa, kepala kapten itu luar biasa kuat, dan berhasil tetap utuh. Terlebih lagi, meskipun meraung kesakitan, kapten entah bagaimana berhasil mengarahkan kepalanya ke arah kulit emas itu. Lalu dia melahapnya. Alih-alih menelannya, dia tetap menyimpannya di mulutnya. Dengan mata berbinar-binar karena kegilaan, dia mengibaskan kepalanya sehingga rambutnya melilit cabang pohon di dekatnya. Kemudian, sambil mengunyah, dia menyelesaikan kalimatnya tadi. Sepadan. Qing Qiu menarik napas tajam. Ning Yan menatap dengan tercengang. Ning Yan pernah melihat orang-orang yang mencari kematian. Tetapi jarang sekali ia melihat seseorang yang bunuh diri seperti ini. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa beberapa gigitan yang ia terima sama sekali tidak berarti apa-apa. Dao Surgawi itu tampaknya merasakan gigitan tersebut. Tangan itu berhenti bergerak, dan sebuah tatapan muncul dari celah itu, dan tampak bingung dengan apa yang dilakukan kepala itu. Tangan itu sendiri tidak terluka. Lagi pula, yang digigit kapten hanyalah lapisan kulit permukaan. Tampaknya setelah berpikir sejenak, Dao Surgawi itu terus menarik pohon 10 usus ke dalam rongga perutnya. Melihat itu, Su Qing mengurungkan niatnya untuk ikut mencicipi. Pada saat yang sama, tawa liar kapten terdengar dari segala arah. Hahaha, akhirnya aku bisa merasakan Dao Surgawi. Baiklah, saatnya kita melarikan diri. Aku tidak tahu kemana kita semua akan diteleportasi, adik junior. Tapi tujuan umumnya sudah ditentukan. Baiklah semuanya, semoga beruntung dan tetap aman. Kapten tertawa saat cahaya keemasan muncul di dahinya. Saat menyebar, cahaya itu menciptakan sejumlah simbol magis yang dengan cepat mencapai jumlah ratusan ribu. Saat menyebar, simbol-simbol itu menciptakan 4 portal teleportasi raksasa. Keempat portal itu semi-transparan dan masing-masing berukuran sekitar 3000 meter lebarnya. Semuanya berdenyut dengan aura Dao Surgawi. Rupanya, potongan kulit yang dikunyah kapten telah berhasil menjalankan tugasnya. Saat keempat portal teleportasi itu terbentuk, kekuatan teleportasi yang dahsyat dan mengguncang bumi melonjak di dalamnya. Kekuatan itu berubah menjadi 4 pancaran cahaya. 2 pancaran terkuat terfokus pada kapten dan Su Qing. 2 pancaran sinar lainnya mengenai Ning Yan dan Qing Qiu. Melihat itu, Su Qing menyadari dia tidak perlu menendang untuk memastikan kapten berada di portal. Saat Qing Qiu dan Ning Yan terengah-engah, warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi. Angin kencang berhembus kencang ke kiri dan kanan.
Fluktuasi yang mengejutkan bergulir saat teleportasi dimulai. Sesaat kemudian, keempatnya menghilang dari pohon 10 usus. Setelah mereka pergi, tangan raksasa yang muncul dari celah itu terus menarik pohon 10 usus ke arahnya. Tak lama kemudian, 3000 meter terakhir berada di dalam celah, beserta akar-akarnya. Ketika akar terakhir menghilang, celah itu tertutup, lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Semuanya kembali normal. Tentu saja, tanah di daerah itu benar-benar hancur. 10 usus sang abadi sejati, yang telah ada selama bertahun-tahun, sudah tidak ada lagi. Satu-satunya yang tersisa hanyalah lubang menganga, dengan banyak jurang yang membentang darinya. Itu hampir tampak seperti jaring laba-laba raksasa. Itu pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Ke-36 negara kota itu sebagian besar hancur. Kerajaan suci di dalamnya terguncang hebat. Duke Heaven Zenith mendongak ke langit, jantungnya berdebar kencang, dan berusaha keras untuk menahan tangan kanannya agar tetap terkepal alih-alih mengulurkannya. Di sebelahnya, Zhou Xingwu sangat terguncang, dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Lin Yuandong lah yang pertama kali berbicara. Betapa hebatnya anak baptis itu. Zhou Xingwu tampak ingin menjawab, tetapi pada akhirnya, ia tidak mengatakan apapun. Duke Heaven Zenith akhirnya mengendurkan tangan kanannya. Dengan mata berbinar penuh tekad, ia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Semoga perjalananmu aman, anak baptis. Sebagai tanggapan atas kata-katanya, semua kultivator Heaven Zenith berjabat tangan dan membungkuk ke kubah langit. Akhirnya, Zhou Xingwu menundukkan kepalanya. Kemudian, tepat ketika tampaknya semuanya akan kembali normal, sesuatu yang lain terjadi. Hamparan cahaya yang menyilaukan muncul di atas kepala, menyebar jauh dan luas. Seorang pria mengenakan jubah kekaisaran muncul. Jubah emas itu memancarkan kekuatan suci, dan dihiasi dengan 9 naga yang tampak sangat hidup, seolah-olah mereka adalah naga sungguhan yang telah disegel di dalam jubah. Mereka bergerak seperti air yang mengalir di permukaannya, memberikan kesan keagungan yang luar biasa. Ia mengenakan mahkota kaisar yang merah seperti matahari, dan di belakangnya terdapat lingkaran cahaya merah terang. Yang paling mencolok adalah rumbai-rumbai yang menggantung di bagian depan dan belakang mahkotanya. Ada total 24 rumbai, masing-masing dihiasi dengan 12 mutiara. Rumbai-rumbai itu menutupi wajahnya, dan cahaya mutiara membuat wajahnya semakin sulit terlihat. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa orang yang mengenakan jubah kekaisaran itu adalah seorang pria parubaya. Saat dia muncul, langit dipenuhi warna-warna aneh, dan bumi bergetar. Dia memancarkan kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Zhou Xingwu segera berlutut dan bersujud. Kaisar, Duke Heaven Zenith gemetar dan juga berlutut. Para kultivator Garda Hitam dan semua Holy Tide di 36 negara kota juga bersujud. Kaisar, yang disebut Kaisar dinasti Hevengale sebenarnya lebih mirip raja. Terlebih lagi, dinasti kekaisaran yang mengawasi 4 dinasti kerajaan diperintah oleh seorang kaisar leluhur tunggal. Jelas sekali, pria parubaya ini bukanlah kaisar leluhur yang belum menunjukkan wajahnya selama 10.000 tahun. Sebaliknya, dia adalah kaisar dari dinasti Hevengale kerajaan yang telah menerima perintah dari Katedral Netsade untuk menyediakan pengawal bagi anak baptis tersebut. Saat melayang di udara, wajahnya tanpa ekspresi, dia menatap kawah tempat 10 usus sang abadi sejati pernah berada. Kemudian dia menatap tempat di mana celah itu baru saja menghilang. Beberapa saat berlalu, Mu Tianzeng, hadir, Tuan, seru Duke Heaven Zenith dengan suara lantang. Karena jasa yang dilakukan putra Anda, Mu Ye, dalam menyambut anak baptis, ia telah diangkat oleh katedral sebagai pelayan baptis. Jantung sang adipati berdebar kencang, dan ia mulai gemetar sambil berulang kali bersujud. Hamba Anda, Mu Tianzeng, menyampaikan rasa terima kasih atas anugerah surgawi Anda, Kaisar. Kaisar Hevengale memandang sang adipati dan memperhatikan ekspresi terima kasihnya. Kemudian dia memandang ke kejauhan. Karena putra baptis yang terhormat tidak ingin bertemu denganku, aku akan mengandalkanmu untuk melacaknya. Beritahu putra baptis bahwa Katedral Netsade telah memanggilnya. Dengan itu, Kaisar Hevengale berbalik dan melangkah untuk pergi. Namun kemudian dia berhenti, mengulurkan tangan ke arah tempat Suking dan yang lainnya baru saja berteleportasi, dan menutup tangannya. Seketika, area itu runtuh,
dan apapun yang tertinggal hancur, sehingga mustahil untuk melacak mereka yang telah pergi, atau bahkan menemukan bukti kepergian mereka. Setelah itu, Kaisar Hefengale menghilang tanpa ekspresi. Di bawah sana, ekspresi berpikir muncul di wajah Zhou Xingwu. Kaisar benar-benar memiliki waktu yang tepat. Ekspresi Duke Heaven Zenith tetap sama seperti biasanya saat ia menyaksikan apa yang terjadi di atas. Kemudian ia berdiri dan memberi perintah kepada bawahannya untuk berpencar dan mencari anak baptis tersebut. Pencarian tidak hanya akan dilakukan di daerah terdekat. Semua departemen pemerintahan di dinasti Hefengale akan berpartisipasi. Seiring dengan menyebarnya perintah dari Kaisar Hefengale, pencarian anak baptis pun dimulai. Meskipun demikian, untuk memberi waktu agar perintah tersebut sampai kepada semua orang, dimulainya pencarian secara resmi ditetapkan 3 hari kemudian. Bukan hanya katedral Netsade di dinasti Hefengale yang menginginkan anak baptis itu ditemukan. 3 katedral lainnya di 3 dinasti kerajaan Holytide lainnya juga ikut serta dalam pencarian tersebut. Yang paling bersemangat adalah dinasti Red Spirit dan dinasti Moonmist. Mereka mengerahkan seluruh sumber daya negara masing-masing untuk pencarian. Dan pasukan katedral Netsade dari tempat-tempat tersebut, yang bahkan belum pernah meninggalkan ibu kota kerajaan selama bertahun-tahun, juga ikut bergabung. Ada juga spesies yang tak terhitung jumlahnya yang tunduk pada Netsade dan Holytide yang mendengar tentang situasi tersebut dan juga mulai mencari. Dengan demikian, pencarian anak baptis menjadi urusan besar di seluruh wilayah Holytide. Bahkan, darurat militer diberlakukan di wilayah perbatasan. Situasi benar-benar mulai memanas. Seperti yang diperkirakan, hiruk-pikuk aktivitas tersebut terlihat di Kabupaten Penyegelan Laut. Banyak orang di sana memanfaatkan jaringan informasi mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan tak lama kemudian, ibu kota kabupaten itu menjadi gempar. Istana Swatsej, serta 2 istana lainnya dari divisi surgawi, semuanya sedikit kacau. Anak baptis Netsade, pohon 10 usus besar, yang telah berdiri selama bertahun-tahun, telah hilang. Salah satu area paling ajaib di masa suci telah lenyap. Apakah katedral Netsade dari keempat dinasti kerajaan mengeluarkan dekrit Dharma? Para imam besar dari katedral Netsade di dinasti Red Spirit dan dinasti Moonmist secara pribadi pergi untuk membantu. Tetapi mengapa imam besar dari katedral dinasti Hefengale mengeluarkan perintah tetapi tidak ikut serta dalam upaya pencarian? Dan mengapa imam besar secara diam-diam mendukung penundaan 3 hari yang diberlakukan Kaisar Hefengale? Para pemimpin di Sisiling County mengadakan sidang legislatif darurat. Pada saat yang sama, sejumlah besar pendekar pedang menerima misi untuk pergi ke perbatasan dan menjaga ketertiban. Hal terakhir yang mereka inginkan adalah pemberontakan Holytide di sana. Kong Xianglong dan teman-temannya menerima misi seperti itu. Setelah keluar dari ibu kota kabupaten, mereka saling bertukar pandang. Semua orang dapat melihat tatapan curiga di mata masing-masing. Tidak mungkin itu mereka, kata Sir Mountain River pelan. Sambil menggigil, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Mereka bilang itu, anak dewa, tapi itu mungkin hanya omong kosong untuk menakut-nakuti orang. Benar, hahaha. Meskipun Sir Mountain River tertawa, tawanya terdengar agak dipaksakan. Aku terlalu banyak memikirkannya. Bagaimana mungkin kedua orang itu melakukan sesuatu yang bisa membuat seluruh spesies Holytide marah? Dusky Spirit ragu sejenak, lalu berkata, tapi bukankah kau ingat apa yang dikatakan Su King dan Chen Erniu sebelum mereka pergi? Mereka menyebutkan bahwa mereka akan pergi ke 10 jantung dewa sejati, dan bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang sangat besar. Semua orang berdiri di sana dalam keheningan. Sesaat berlalu, dan kemudian Kong Xianglong memaksakan diri untuk tenang. Mungkin itu sepasang Netsade yang berbeda, katanya dengan serius. Benar, kata Sir Mountain River. Pasti itu dia. Mereka semua mengangguk, tapi kemudian mereka tidak banyak bicara lagi saat mereka melanjutkan perjalanan dengan linglung. Di prefektur ketidakadilan di Kabupaten Penyegelan Laut, matahari bersinar terang di langit biru. Di bawah sana, ladang-ladang berwarna-warni menutupi daratan, membuatnya tampak seperti lukisan yang indah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ladang-ladang tambal sulam itu sebenarnya adalah pakaian. Ada pakaian yang dirancang untuk pria dan wanita, muda dan tua. Ada juga banyak aksesoris seperti topi dan sarung tangan. Ini adalah tanah para pengrajin pakaian.
Sesekali, pakaian anak-anak akan terbang ke udara dan bermain-main satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang indah dan damai. Namun kemudian terjadi keretakan terkait pemandangan indah itu. Suara gaduh keras muncul dari celah itu, lalu sebuah kepala terjatuh dan mendarat dengan bunyi gedebuk di tanah. Kepala itu terjatuh beberapa kali sebelum berhenti dengan wajah menghadap ke bawah. Sejumlah pakaian berterbangan ke udara dan melayang dengan aneh. Kepala itu berusaha untuk berdiri tegak, tetapi terlalu lemah. Namun, kepala ini adalah bapak dari sebuah jalan surgawi, dan tidak dapat dikalahkan oleh kesulitan sederhana seperti itu. Akhirnya, ia menjulurkan lidahnya dan mendorong tanah dengan keras, membuatnya berdiri tegak. Setelah berada di posisi itu, ia melihat sekeliling. Kaum pengrajin pakaian. Kepala desa itu, tentu saja, adalah kapten. Dia langsung merasa gembira begitu menyadari bahwa dia memang kembali ke wilayah penyegelan laut. Hei, aku punya teman baik yang merupakan seorang pengrajin pakaian. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Fluktuasi energinya telah menarik perhatian sebuah sarung tangan wanita yang terbang dan menari dengan gembira di depannya. Itu tak lain adalah Lady Five Fingers. Kapten tertawa terbahak-bahak saat mengenalinya. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika, tiba-tiba, sekelompok topi terbang ke arahnya, saling berebut untuk menjadi yang pertama mencapainya. Ekspresi kapten berubah. Untungnya, dia punya teman baik di sini. Temannya itu terbang ke arah topi-topi itu dan, menggunakan cara komunikasi yang tidak diketahui yang disukai oleh bangsa pakaian, menjelaskan sesuatu kepada topi-topi tersebut. Mereka akhirnya terbang berputar-putar beberapa kali di sekitar kapten sebelum dengan enggan pergi. Kapten menghela napas lega. Kemudian, sarung tangan itu mencengkeram rambutnya dan terbang ke udara agar dia bisa melihat sekeliling dengan lebih jelas. Ekspresi puas terpancar di wajah kapten. Haha. Kali ini semuanya berjalan lancar. Aku penasaran bagaimana kabar King kecil. Bocah itu bukan anak bodoh, jadi dia pasti baik-baik saja. Sekarang aku harus fokus memulihkan tubuhku. Setelah itu, aku bisa memikirkan hal-hal lain. Dengan sedikit usaha, ia berhasil berbalik dan menatap Lady Five Fingers. Sambil menjilat bibirnya, ia berkata pelan, "Hei, Righty kecil, apakah kalian para Garmenfolk punya makanan di sekitar sini? Aku ingin sekali mencicipinya. Selain itu, apakah ada hal menyenangkan yang bisa dilakukan di tempat ini? Aku juga ingin sedikit memperluas wawasanku." Salah satu jari sarung tangan itu menekuk beberapa kali berturut-turut seolah mengangguk, lalu terbang menjauh bersama kapten, yang matanya bersinar terang. Beberapa provinsi di dekatnya terdapat gurun yang sama yang dilalui kapal terbang 7 mata darah dalam perjalanan mereka ke ibu kota kabupaten. Itu adalah tempat dengan matahari yang terik dan api yang menyala-nyala. Tidak ada vegetasi dimanapun, hanya gelombang panas yang bergelombang sejauh mata memandang. Tidak ada manusia di gurun ini. Hanya ada gumpalan asap sesekali yang menunjukkan keberadaan Lightstrike atau Smoke White. Pada suatu titik, sebuah kapal Dharma sepanjang 300 meter muncul di gurun itu, terbang melintasinya. Bentuknya kira-kira oval, dan memiliki desain yang sangat unik. Ia memiliki sekitar selusin layar semi-transparan yang menyerupai pedang dan sayap sekaligus, dan berkilauan dengan cahaya dingin. Kapal itu sendiri berwarna ungu gelap, dan di haluannya terdapat totem hantu jahat. Itu adalah tubuh jiwa yang diciptakan oleh jiwa-jiwa lubang Dharma yang telah ditekan dengan api neraka. Karena semua itu, kapal Dharma tersebut memancarkan aura tingkat inti emas. Di dalam kabin kapal Dharma, Su King duduk bersila, memulihkan diri. Ia telah kembali ke wujud manusianya. 3 hari telah berlalu sejak dia diteleportasi ke gurun ini. Terlepas dari iklim yang buruk dan panas yang luar biasa yang bahkan para kultivator pun tidak dapat tahan lama, dia belum menemui bahaya apapun di sini, yang merupakan suatu kelegaan. Dia segera mengeluarkan Dharmasipnya dan menggunakannya untuk menghindari panas. Dan dia telah memanfaatkan 3 hari terakhir untuk menilai bagaimana dia telah memperoleh manfaat baru-baru ini. Tingkat kultivasiku meningkat dari tingkat 5 istana menjadi tingkat 8 istana. Dan aku bahkan membuat beberapa kemajuan dengan istana surgawi ke-9ku. Kakak Kong memiliki kemampuan bertarung tingkat 10 istana dan dapat membunuh kultivator Naschen Soul tingkat awal. Aku mungkin bisa melakukan hal yang sama jika aku mengerahkan seluruh kemampuanku. Matanya berbinar.
Bahkan kultivator Nas Chancellor biasa pun tidak akan mustahil. Sekarang, aku hanya perlu menyelesaikan istana surgawi ke-9, ke-10, dan ke-11ku. Itu hanya 3. Setelah semuanya terwujud, barulah aku bisa mencoba melakukan terobosan Nas Chancellor. Kemudian dia mulai memikirkan hal-hal lain yang telah dia peroleh. 3142 buah dao. Sebuah lampu kehidupan. Berbagai macam bahan untuk meracik pil dan menempa peralatan, semuanya dipenuhi resonansi spiritual. Dan aku berinvestasi dalam sebuah dao surgawi. Merasa sangat senang, dia meluangkan waktu untuk mengatur semuanya. Aku ingin tahu bagaimana kabar King Qiyu. Dia teringat kembali peristiwa teleportasi itu, dan merasa sedikit cemas tentang keselamatannya. Meskipun begitu, dia bukanlah gadis kecil yang lemah. Hanya orang-orang luar biasa yang bisa selamat dari terbukanya mata dewa. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, dia memutuskan tidak ada alasan untuk khawatir. Dia tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan Ning Yan. Adapun Kapten Su King merasa bahwa meskipun dia sendiri mati, Kapten mungkin tidak akan mati. Sekalipun Kapten hanya tinggal kepalanya saja, dia pasti akan segera melompat-lompat dan berlarian. Aku tidak perlu khawatir sama sekali tentang kakak sulung. Dia tidak akan kesulitan kembali ke ibu kota kabupaten. Yang perlu kulakukan adalah bergegas ke sana sendiri. Dia menatap simbol-simbol yang dilukiskan Ark Immortal Plundar di tubuhnya. Simbol-simbol itu cukup besar, dan awalnya berwarna merah terang. Namun sekarang warnanya pucat dan kusam, sehingga sulit dilihat kecuali jika dilihat dari dekat. Masa 3 bulan bahkan belum berakhir. Dia menghela napas. Meskipun simbol-simbol itu tampaknya akan segera berakhir, itu masuk akal. Ketika dao surgawi itu muncul, dan dia dipenuhi dengan begitu banyak energi langit dan bumi, simbol-simbol itu telah terkikis secara signifikan. Jelas mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Aku harus kembali secepat mungkin. Su King memandang ke arah tanah di luar wilayah Dharmasip dan merenung bahwa peristiwa di wilayah Holy Tide sungguh monumental. Para Holy Tide pasti sedang mencari mereka. Meskipun dia sudah kembali ke Kabupaten Penyegelan Laut, efek penyembunyian itu akan segera hilang, dan itu membuat Su King merasa sangat gelisah. Perasaan itu berasal dari istana surgawi ke-6-nya. Itu membuatnya mengerutkan kening. Karena jarak dari ibu kota kabupaten dan juga lingkungan sekitarnya, dia tidak dapat mengirim pesan dengan pedang perintahnya. Oleh karena itu, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan menekan kapal Dharma, menyebabkannya berakselerasi. Kapal itu juga menjadi sebagian tak terlihat saat melaju di langit. Merasa sedikit lebih tenang, dia memejamkan mata dan fokus mengatur pernapasannya. Dengan cara itu, 3 hari lagi berlalu. Pada saat itu, simbol penyembunyian terakhir menghilang. Saat kejadian itu, di luar sudah gelap. Meskipun tidak ada matahari, udaranya tetap sangat panas, dan panas itu bahkan mencapai bagian dalam Dharmasip. Membuka matanya, ia mengamati dirinya sendiri, lalu bangkit dan berjalan keluar dari kabin. Begitu berada di luar, panasnya udara menyebabkan keringat mengucur di dahinya. Bahkan, ia dengan cepat berkeringat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mengabaikan hal itu, ia mengamati sekeliling kediaman Dharma tersebut dengan ekspresi muram. Ada yang tidak beres. Perasaan tidak nyaman yang kurasakan tidak kunjung hilang. Malah semakin kuat. Dan begitu simbol-simbol penyembunyian itu hilang, aku mulai merasa semakin gelisah. Di dalam istana surgawi ke-6-nya, naga biru kehijauan dao surgawinya berenang bolak-balik dengan gelisah, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami tanda peringatan dini dari naga biru kehijauan dao surgawinya. Dia ingat betul hari ketika dia dan Kapten meninggalkan ibu kota kabupaten untuk tugas besar mereka. Dia mengalami sensasi yang sama saat itu. Perasaan itu tetap melekat padanya, meskipun tidak terlalu intens. Namun barusan, kegelisahan itu meningkat drastis. Dia menatap ke arah ibu kota kabupaten. Jaraknya masih cukup jauh, sehingga dengan kecepatannya saat ini, dia membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai ke sana. Namun, sebenarnya dia bisa bergerak lebih cepat tanpa Dharmasip. Jika dia melakukannya, waktu perjalanan akan berkurang secara signifikan. 10 hari, gumamnya. Kemudian dia melihat ke arah lain di gurun yang luas. Mengingat kembali pelatihan pendekar pedangnya, dia ingat bahwa gurun pasir memenuhi seluruh prefektur ini.
Karena suhu yang sangat tinggi membuatnya tidak cocok untuk manusia, hanya ada sedikit organisasi manusia di sini. Ada pengadilan pendekar pedang, tetapi letaknya di perbatasan prefektur yang jauh. Jika dia terus berjalan lurus, akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai ibu kota kabupaten. Dengan mata menyipit, dia turun dari jubah kenabiannya, menyimpan jubah kenabian itu, lalu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Portal teleportasi manusia terdekat terlalu jauh untuk digunakan. Namun, perasaan gelisah di dalam dirinya semakin kuat sehingga ia tidak ingin hanya terbang menuju ibu kota. Ia akan menempuh rute yang berbeda. Ia akan melakukan sesuatu yang tak terduga dan mencoba menggunakan portal teleportasi non-manusia. Lagi pula, dia masih berada di Cicely County, yang merupakan wilayah manusia. Oleh karena itu, tampaknya tidak mungkin penduduk gurun ini, para Smokey White, akan menimbulkan masalah yang tak terduga. Dengan rencana itu dalam pikiran, dia melaju kencang melintasi gurun. Dia mencari hingga fajar menjelang. Saat itu, dia menemukan sebuah kota Smokey White. Ketika dia mendekat, asap mengepul dari dalam kota, dan banyak aliran indera ilahi yang bermusuhan menguncinya. Tanpa ragu-ragu, Su King mengeluarkan pedang komandonya dan berjabat tangan dengan sopan. Hamba Anda yang rendah hati adalah seorang pendekar pedang manusia dari divisi pemasyarakatan. Saya sedang menjalankan misi militer penting, dan saya tidak mampu menunda perjalanan saya selanjutnya. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati memohon izin untuk menggunakan portal teleportasi Smokey White Anda. Saya akan membayar biaya yang diperlukan, dan tentu saja akan mencatat bantuan ini dan menuliskan detailnya dalam catatan Istana Pendekar Pedang. Saya harap para Smokey White dapat membantu. Pancaran indera ilahi Smokey White memindai pedang komandonya. Sesaat kemudian, sebuah suara berbicara. Tunggu. Su King menundukkan kepalanya dengan hormat dan menunggu. Setelah lebih dari 2 jam berlalu, dan cahaya mulai menyinari cakrawala. Dengan penuh hormat, dia menanyakan tentang permintaannya. Tunggu saja, jawabnya dingin. Bolehkah saya bertanya berapa lama lagi? Katanya dengan sopan. Saya benar-benar sangat terburu-buru. Saya tidak bisa menunda-nunda. Tidak dikenal. Pada saat itu, Su King memutuskan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berbalik, dia bergegas pergi dengan perasaan sangat kesal. Tidak akan mengejutkan jika mereka menolak permintaannya, dan dia akan mengerti. Tetapi membuatnya berdiri di sana menunggu justru membuatnya bertanya-tanya apakah mereka memiliki niat jahat. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengerahkan seluruh kecepatan yang mampu dihasilkan oleh basis kultivasinya. Peningkatan kecepatan dari lampu kehidupan merah menyebabkan cahaya merah menyebar di sekitarnya. Dengan akselerasi yang dramatis, dia menjadi seberkas cahaya yang menghilang di cakrawala. 6 hari berlalu, dia menggunakan lampu sayap darah roh neraka dan tidak ragu-ragu membakar energi spiritual di dalam dirinya. Akibatnya, dia sekarang hanya membutuhkan 4 hari lagi sampai dia mencapai perbatasan ibu kota kabupaten. Perjalanan selama 6 hari itu menunjukkan betapa dalam cadangan kekuatannya, karena ia masih dalam kondisi prima. Satu-satunya pengecualian adalah ia merasa lelah secara mental karena rasa gelisah yang mendalam. Beberapa kali ia mempertimbangkan untuk mencari tempat bersembunyi, berpikir bahwa rasa gelisah itu mungkin akan berlalu. Tetapi setiap kali ia memikirkan hal itu, naga biru kehijauan itu membuatnya merasa semakin gelisah. Ketika ia hanya berjarak sekitar 2 jam dari perbatasan prefektur, rasa gelisah itu sama sekali tidak berkurang. Saat ia mempercepat laju kendaraannya, tiba-tiba ia melihat sesosok muncul di depannya. Seseorang menghalangi jalannya. Itu adalah sosok yang mengenakan jas hujan anyaman jerami dan topi jerami, dengan aura sedingin es. Jika kau melangkah lebih jauh, kau mungkin bisa lolos, sebuah suara berkata, dalam dan penuh dengan niat membunuh yang kuat.